إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Yang paling utama, marilah kita senantiasa menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua karunia yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat utamanya adalah iman dan juga nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga dengan sehat dan kesempatan itu kita mampu menunaikan ibadah salat Jumat sebagai wujud, sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang mulia yang Allah perintahkan kepadanya untuk menyeru al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Menjadikan Islam sebagai agama yang paripurna untuk diterima dan dijalankan oleh umat manusia setelahnya. Dan kita sebagai umat Muhammad yang mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita buktikan dengan lisan kita yang selalu bersenandung salawat terhadapnya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita buktikan pula dengan tindakan kita, perbuatan kita, amal-amal ibadah kita harus disertai dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak bisa dikumpulkan bersama keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara seiman kita bersama-sama di surganya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan singkat ini izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan, menguatkan iman kita kepada Allah. Al-imanu itu adalah fondasi. Iman itu adalah jalan pertama untuk mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah perkara yang sangat penting yang harus senantiasa kita jaga hingga akhir hayat kita. Ada suatu kisah dari sahabat Nabi tatkala peperangan, yang mana sahabat itu adalah orang yang terdepan membela agama Allah di saat peperangan terjadi. Dan para sahabat lain pun menganggap bahwa orang ini adalah salah satu orang yang dianggap atau dijamin oleh Allah masuk surga. Tatkala peperangan ada, maka beliau senantiasa terdepan untuk mendukung dan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap orang itu nanti calon penghuni neraka, bukan kemudian calon penghuni surga dengan semangat yang membara membela agama Allah? Usut punya usut, tatkala sahabat itu meneliti orang tersebut, ternyata apa yang disampaikan Rasulullah itu benar terjadi. Orang tersebut mati bukan lantaran mati syahid terkena musuh, tetapi kemudian karena mati tidak tahan rasa sakit karena semua panah, anak panah, senjata tertancap di tubuhnya. Kemudian karena tidak tahan atas kesakitan yang terjadi itu, kemudian lalu meneruskan anak panah itu di tubuhnya dan membuat dirinya mati.
Oleh karenanya itu Rasulullah menganggap orang tersebut akan menjadi penghuni neraka. Itu lantaran apa para jamaah? Kita bisa ambil kesimpulan bahwa iman itu harus selalu kita jaga sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu pesan Nabi SAW, cabang iman itu ada 70 cabang lebih. Tingkatan iman tertinggi kata Nabi adalah wa'alaha kalimat la ilaha illallah. Cabang iman tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang terendah itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan bebatuan, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi berjalan sehingga mengakibatkan terjatuh dan lain sebagainya. Itu adalah yang paling lemah. Oleh karena itu kita selalu menginginkan mati kita adalah dalam kondisi husnul khatimah. Dan tatkala mati kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini adalah puncak keimanan yang luar biasa. Dan Allah menjanjikan melalui sabdanya, barang siapa yang mati kemudian bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan jamin dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita tentang iman. Sejatinya iman itu para jamaah rahimakumullah mencakup 3 macam. Iman itu yang pertama berkaitan dengan hati manusia. Iman yang kedua itu berkaitan dengan lisan manusia. Dan iman yang ketiga itu berkaitan dengan anggota tubuh kita, yakni tindakan kita. Makanya makna iman tasdiqum bil qalbi wa taqrirum bil lisani wal amalu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, sehingga hati ini bersih suci. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya, lisan yang selalu menyandungkan kalimat-kalimat thayyibah, lisan yang selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang lembut. Ucapannya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, dibuktikan dengan al-amalu bil arkan, tindakan. Apa itu tindakan maksudnya? Orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka harus menyertakan kehidupannya itu dengan Islam. Islam itu adalah sebuah wujud tindakan manusia yang membuktikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholatnya, melalui sedekah zakatnya, melalui puasa Ramadannya, dan melalui hajinya bagi yang mampu. Maka tidak dianggap orang yang beriman manakala dia menjalankan sholat bolong-bolong. Tidak dianggap orang yang beriman manakala dia meninggalkan sholat. Dan tidak pula dianggap orang-orang yang beriman atau celaka bagi orang-orang yang beriman walaupun dia sholat, kalau sholatnya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu manakala sholatnya tidak betul-betul dinisbatkan hanya kepada Allah, tidak dengan tumakninah, tidak dengan lillahi ta'ala itu sendiri. Maka para jamaah rahimakumullah, itulah yang disertai dengan tindakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya apa ciri-ciri orang yang betul-betul beriman itu di surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah menyampaikan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ciri orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman itu kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika orang-orang itu diperdengarkan kalimat-kalimat Allah, hatinya selalu bergetar. Ketika senandung kalimat Allahu Akbar berkumandang di mana-mana, kemudian hati kita bergetar, lalu mengupayakan langkah kaki kita untuk menuju panggilan itu, menunaikan sholat, maka inilah ciri orang-orang yang beriman. Berbeda dengan sebaliknya, tatkala ada panggilan azan, kalimat-kalimat terkait dengan Allah, kemudian hati kita tidak pernah ada getaran sama sekali. Langkah kita tidak pernah tergerak, bahkan menentang, bahkan kemudian kita mengingkari terkait
panggilan-panggilan itu, naudzubillah, kita termasuk manusia yang merugi. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan tatkala orang-orang beriman itu diperdengarkan kalimat-kalimat Allah, diperdengarkan lantunan-lantunan Allah berupa ayat suci Al-Quran, berupa sholawat Nabi, kemudian zadathum imana, hatinya selalu bertambah imannya. Senang ketika mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, senang ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka ini puncak keimanan tertinggi. Kenapa mereka senang mendengarkan ayat-ayat Allah? Karena dia punya iman dan dia selalu suka juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Ini tandanya orang yang beriman. Dia senang membuka Al-Quran, dia senang mempelajari Al-Quran, dia senang membaca Al-Quran, dia senang menghafalkan Al-Quran, dan dia senang mentadabburi Al-Quran. Maka hidupnya yang selalu sehari-harinya disertai dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan dengan Al-Quran itu, dan Allah akan janjikan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah terbiasa dengan Al-Quran, maka tatkala mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dia senantiasa bertambah imannya. Apalagi kalau dia paham arti dan maksud daripada ayat yang dibaca itu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, untuk mencapai derajat orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya, mukmin yang terbaik itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap semua keputusan Allah, takdirnya Allah itu mereka berserah diri. Orang yang punya iman baik itu dia tidak pernah mengalami resah, galau, gundah, memikirkan dunia yang fana ini. Mereka tahu bahwasannya hidup dunia ini sementara, dan sejatinya dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Sehingga apapun yang terjadi dengan dirinya dan keluarganya, dia tidak akan pernah merasakan keresahan, apalagi sampai menyalahkan Allah, kemudian beralih meminta pertolongan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Orang yang beriman anti dengan itu semua, hadirin rahimakumullah. Orang yang beriman itu tatkala diuji, mereka senantiasa sabar, ikhlas. Dan tingkatan tertinggi bagi orang yang beriman tatkala menghadapi ujian itu adalah dia ridho dan bahkan senang ketika ujian itu datang kepadanya. Karena dia tahu ujian yang datang kepadanya ini adalah sebagai wujud cintanya Allah kepada dirinya, sebagaimana yang diujikan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Membuktikan bahwa Nabi dicintai oleh Allah, dan Nabi tidak pernah resah, tidak pernah galau ketika menghadapi ujian itu. Karena para Nabi dan Rasul tahu bahwa semakin besar ujiannya ditimpakan oleh dirinya, semakin membuat dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul ila akhirih. Jangan menganggap mudah untuk masuk surga, kata Allah, sebelum kamu itu diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji dengan berbagai macam ujian. Ini menandakan bahwa setiap kehidupan ini ada yang mengatur, hadirin rahimakumullah. Maka mari jangan pernah resah untuk mengikuti aturan-aturan Allah. Jangan pernah galau tatkala ujian itu bertubi-tubi untuk kita. Yakinlah di setiap ujian pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan inilah janjinya Allah. Tidak ada ujian yang ditimpakan manusia kecuali manusia itu sanggup untuk menjalani ujian-ujian yang diterimakan itu. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah, adalah orang yang beriman dengan sebaik-baik iman itu ditandakan alladzina yuqimunas shalah. Dia yang senantiasa menegakkan sholatnya. Tadi yang seperti yang saya singgung di awal, sholat adalah tiangnya agama. Tatkala manusia itu menunaikan sholat karena Allah, sholat yang berkualitas, sholat yang khusyuk tumaknina, maka insya Allah dia akan merasakan kelezatan daripada sholat itu. Karena sesungguhnya orang yang beriman tahu, kita semuanya tahu bahwa sholat itu adalah sarana kita. Sarana kita untuk interaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sholat itu terdapat banyak doa-doa sekali. Oleh karena itu, hadir rahimakumullah, mari
jaga sholat kita hingga akhir hayat kita. Dalam kondisi dan situasi apapun, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sekalipun kita dalam kondisi sakit yang parah, selama masih sadar, maka mari kita tunaikan sholat itu. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu dengan perbuatannya, selain sholatnya, selain puasanya, selain ibadah hajinya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gemar untuk mendermakannya. Kita gemar untuk mensedekahkannya. Apalagi ada panggilan untuk kita membangun masjid. Maka jelas tatkala kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta itu kita gunakan untuk berjual beli dengan Allah, untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah rugi. Hadirin rahimakumullah. Allah menjanjikan di dalam banyak ayatnya, Allah akan lipat gandakan bagi mereka-mereka yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kunci, jangan pernah harta yang kita sedekahkan, yang kita dermakan, yang kita infakkan itu kita ungkit-ungkit. Harus betul-betul lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Semoga dengan harta yang kita miliki dan kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ampunan rahmatnya Allah di surganya nanti. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمد رسوله الصادق وعد الأمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kita bisa simpulkan bahwasanya seseorang yang beriman itu hatinya selalu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu suci sehingga tidak pernah ada sombong, dengki, iri dan lain sebagainya. Penyakit hati sangatlah banyak. Maka dengan keimanan yang bagus, dengan ilmu yang banyak yang kita selalu upayakan, akan selalu membuat hati kita menjadi suci. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, iman itu dibuktikan dengan lisannya. Lisan yang selalu mengatakan kalimat-kalimat yang thayyibah, lisan yang selalu memberikan kedamaian untuk saudaranya, untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Lisan kita, kalau kita tidak jaga dengan baik, akan sangat membahayakan diri kita dan orang lain. Maka mari jaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Dan yang terakhir, dengan tindakan kita itu mari kita jadikan anggota tubuh kita ini untuk terus menjadi motor gerakan kebaikan. Baik dalam ibadah secara vertikal kepada Allah maupun ibadah secara horizontal kepada sesama manusia. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian semua karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah muliakan hidup kita, Allah berkahi hidup dan umur kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah mudahkan untuk senantiasa beribadah, beramal soleh, berbuat baik kepada siapapun di sekitar kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.